kebayang KP3P yang sering saya ulang-ulang tanpa tenaga honorer lumpuh ini. Iya betul. Pelayanan akan lumpuh. Betul Pak. Ya kan? Mereka yang lebih memang produktif. Walaupun di sisi yang lain saya ingatkan, Anda jangan malas. Harus disiplin ya, jangan bergaya hidup yang ada tenaga honorer ya, bawa gonta-ganti mobil kemudian handphonenya 2-3 gitu, kehidupan jangan juga lah kita sesuaikan karena ada yang hanya menjadi tenaga honorer karena status saja, iya padahal dia pendapatannya, gajinya, uangnya banyak, tapi daripada nggak kerja gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Kali ini saya sudah kedatangan tamu di studio Banten Podcast. Beliau adalah Pak Jazuli Abdillah, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, terima kasih nih Pak udah mau datang di studio Pak. Karena kita tahu bahwa Pak Jazuli ini kan sibuk lah Pak sebagai ketua komisi. Ada aja loh. Pak Jazuli, sebelum saya masuk ke pembahasan nih Pak, saya ingin curcol sedikit lah Pak ya. Pak Jazuli ini fraksi mana sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Di pembahasan ini? Iya. Demokrat. Saya Demokrat. Dapil Kota Tangerang. Dapil Kota Tangerang. Kota Tangerang B. Jadi Kota Tangerang itu ada 2 dapil. Nah, Pak, sudah berapa periode nih Pak menjabat sebagai? Saya orang nyebut mualaf. Jadi belum lama berpartai dan baru pertama kali nyalon. Nggak pernah di kota, baru di provinsi. Alhamdulillah 2019. Langsung terpilih ya Pak ya? Alhamdulillah terpilih. 25.000 kurang 100 lah ya suara yang saya peroleh untuk dapil di Kota Tangerang. Cukup banyak ya Pak ya? Alhamdulillah betul masih hampir 25.000 untuk 6 calon ya, 6 kursi itu saya memang urut 2 ya untuk tertinggi Pak ya? Iya, perolehan calegnya. Nah, ada niatan lagi nggak nih Pak untuk mencalonkan lagi nih Pak? Waduh, atau mau tingkatnya lebih tinggi Pak, DPR RI mungkin? Cita-cita sih belum kepikiran lah. Oh, kepikiran. Ya, kita bertahan aja sekarang, kita alhamdulillah. Bertahap ya Pak ya? Apa yang kita lakukan, kita kan dari jalanan, Ben. Sama Pak, bagi saya Pak. Iya. Nah Pak, mungkin kan banyak yang belum tahu nih Pak ya, maksudnya komisi yang ada di DPRD Provinsi Pak ya. Kemarin juga kita sudah ada beberapa podcast dengan Komisi 4, Komisi 3 di studio juga. Mungkin banyak. Satunya baru sekarang ya? Iya. Satu dulu. Satu dulu Pak ya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, mungkin teman-teman Banten Podcast juga belum tahu nih Pak, Komisi 1 DPRD Provinsi Banten tuh membidangi apa dan tugasnya seperti apa sih Pak? Ya Wendy dan pemirsa ya, di mana saja berada. Jadi ada di lembaga legislatif itu alat kelengkapan Dewan AKD ya. Itu ada komisi-komisi dan beberapa AKD. Komisinya ada 5 komisi. Ya, yang tadi sudah diundang itu dari komisi 5 atau hitungannya dari 5 dulu ya, 5 4 3 2 1 ya. Baru 1 sekarang yang terakhir. Nah, itu memang ditambah lagi ada badan anggaran. Jadi fungsi budgeting itu secara teknis operasional itu di Banggar. Nanti beradu argumentasi dengan TAVD yang ada di pihak eksekutif. Kemudian untuk fungsi legislasi itu adanya di Bapemperda, jadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kalau di DPR RI mungkin namanya Banleg ya. Nah, kalau di kita itu memang nanti perda-perda, rancangan perda, pembahasan soal terkait dengan peraturan-peraturan daerah itu di Bapemperda. Nah, operasional teknis terkait dengan controlling, evaluasi kinerja, kemudian juga terkait dengan bagaimana pelayanan publik itu memang di komisi-komisi. Nah, Komisi 1 memang ini orang menyebut komisi air mata, ya. Apa tuh Pak? Bisa air mata. Jadi kering gitu ya. Padahal itu banyak sekali OPD-nya itu. Kita kerja yang paling banyak. Ada sekitar 21 sampai 23. Ya, tadi saya baca juga sekelas tuh banyak banget. Ya, itu paling padat, tapi kurus-kurus gitu. Yang diurus tapi strategik gitu ya. Ya kan, tulang itu kan kalau kurus tulang itu kan kalau nggak ada
tubuh nggak ada tulang kan juga menjadi lemah kan. Betul. Nah itu kita hampir semua biro yang ada di Setda Pemprov Banten, ada 7 biro, itu 5 biro di kita di Komisi 1. Ada biro ARTP, ya, ada biro umum, biro barang dan jasa, ada biro hukum, ya, dan ada biro organisasi. Bahkan pemerintahan juga itu di kita. Nah, dinasnya pun ada sekian belas ya, seperti misalnya Badan Kepegawaian BKD, kemudian juga Inspektorat, kemudian Kominfo, Pol PP, Kesbangpol, Perizinan, BPMPTSP itu, dan Dukcapil itu ya. Nah itu juga di kita. Di luar itu ada lembaga vertikal menjadi mitra kerja kita. Soal apa? Kepemiluan. Jadi bukan hanya pemerintahan, tapi juga ada kepemiluan. KPU, Bawaslu itu pertanggungjawaban, rapat-rapatnya dengan kita, koordinasi dengan kita. Apalagi lagi hangat katanya tahun politik ya, maka makin sibuk sekarang terkait dengan tahapan-tahapan pemilu ya dan pilkada ke depan. Nah, juga ada lagi dua lembaga vertikal yang yaitu Komisi Penyiaran Indonesia nih yang nyangkut kita ini. Kemarin kita bantu kaitan dengan migrasi TV analog ke TV digital. Nah itu kita yang urus. Ini yang terbaru ya Pak? Kayak itu yang terbaru kita yang urus sampai ke Kominfo ya. Kementerian Kominfo kita ajak teman-teman JPM TV, Radar TV dan sebagainya, Banten Raya TV itu kita ajak untuk mencari solusi terkait dengan kebijakan yang baru itu. Nah satu lagi ada Komisi Informasi Publik. Nah ini yang menyidangkan terkait dengan sengketa data publik, sengketa informasi. Jadi kalau ada lembaga publik yang diminta oleh masyarakat, oleh warga, oleh NGO, oleh perorangan terkait dengan data, kemudian tidak puas, dia bisa melaporkan. Nah itu komisionernya itu di kita, dipilihnya di kita. Berarti luas banget kerjanya nih Pak ya, dibandingin komisi-komisi pelayanan publik. Bayangkan soal kemarin soal organisasi, SOTK, soal OPD, organisasi perangkat daerah, soal pergub kemarin itu yang sangat ramai itu kan di kita juga, ya kan? Sebelum ke Pansus kan di kita di Komisi 1 itu kaitan dengan kinerja pegawai kan juga semua dinas, ya kan? Jadi kita konsen juga terhadap efektivitas pelayanan publik dengan SOTK di dinas A, B, C, D. Walaupun dinasnya bukan mitra kerja kita, tapi konsen kita adalah dalam hal efektivitas keorganisasian yaitu di kita. Berarti emang bisa disebut juga kalau bahwasannya Komisi 1 ini sebagai bidang pemerintahan Pak? Memang komisi pemerintahan. Bahkan kita dengan lembaga vertikal seperti kejaksaan, dengan jaksa, dengan Polda, dengan Danrem ya, dengan komisi-komisi misalnya Badan Sandi, Badan Intelijen Daerah, Badan Pertanahan, itu dengan kita misalnya. Jadi Porkominda itu dengan Komisi 1. Gitu. Nah, Pak, kan Bapak tadi bilang sebelum on air Pak ya, kita bilang bahwasannya sekarang kan udah masuk reses nih Pak ya. Reses ya. Bapak reses kemana nih Pak? Daerah mana nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Reses itu kan Wendy dan pemirsa ya supaya lebih terbuka kita tentang apa sih instrumen anggota dewan, takutnya kan wakil rakyat untuk memperjuangkan basis data, basis pijakan kita untuk memperjuangkan rakyat itu di mana sebenarnya. Nah itu reses adalah pintu formal. Jadi pintu formal yang legal gitu, yang halal gitu ya, yang prosesnya juga sangat diatur oleh peraturan perundang-undangan, itu memang kembali ke dapil. Jadi memotret atau istilahnya kan serap aspirasi. Serap aspirasi itu kita mendengarkan, kita menyimak, kita mendengar keluhan, kita mencari solusi, kita rekomendasi, ya, kita tindak lanjuti, dan itu memang sangat beragam. Saya reses itu kembali ke dapil masing-masing. Yaitulah yang disebut dengan back to dapil itu salah satu pintu formalnya adalah reses. Walaupun setahun cuma 3 kali ya reses itu kaitan dengan bagaimana kita turun ke masyarakat, kemudian menyerap aspirasi masyarakat, menemukan berbagai temuan persoalan-persoalan masyarakat, lalu menampung pengaduan, mencatat dan menyelesaikan, merekomendasikan. Ada yang penyelesaian di tempat, ada yang berproses, ada yang rekomendasi, ada yang ke pihak terkait begitu, ada yang ke eksekutif di provinsi, ada yang mungkin di pihak eksekutif di kota,
atau kabupaten ataupun ke pusat, memang ini sangat multidimensi dan multi perspektif dan multi masalah yang dilaporkan dari urusan sejadah sampai haram jadah kan. Dari urusan misalnya soal pengangguran soal soal infrastruktur, soal pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kebijakan-kebijakan terkait dengan pelayanan publik misalnya, itu juga memang yang muncul pada saat reses itu. Jadi hari ini masih masa-masa reses. Nah, kalau biasanya kalau emak-emak tuh biasanya minta apa nih, Pak? Kau tahu aja itu ngomong. Tahu karena saya pernah ikut reses juga, Pak. Ikut anggota dewan reses. Ngintip di Instagram atau di ini saya. Biasanya apa sih, Pak? Ya, ada yang ini beragam ya. Cuman memang ada tren yang perlu kita juga cerahkan kepada publik ya, terutama kepada segmen perempuan yang diwakili oleh pihak emak-emak ya. The power of emak-emak itu memang ada komunitas tersendiri dia yang agresif, progresif ya, dan mobile gitu, dan peka terhadap banyak persoalan. Walaupun kadang-kadang juga diwarnai dengan harapan-harapan yang sangat pragmatis ya. Misalnya pengen seragam baru, kerudung baru gitu ya. Pengen macam-macam alat perangkat, instrumen-instrumen yang tampil di kontestasi-kontestasi lokal ya. Kemudian juga ingin ziarah, ingin pergi healing tour gitu ya. Iya, betul. Dan ini memang ada juga dinamika itu ada. Selebihnya adalah keluhan terkait dengan kondisi dapurnya, kondisi keluarga. Misalnya minyak mungkin. Ya dari minyak, gula, sembako gitu kan. Kemudian juga hal-hal sangat mendasar, kebutuhan pokok. Kedua, kaitan dengan bansos yang merasa belum merata. Ya banyak sekali, ada yang merasa sudah tidak layak masih mendapatkan bantuan. Merata dan mungkin belum ini Pak, belum tepat sasaran mungkin. Ya memang muara dibolak-balik kaitan dengan bansos itu selalu bermuara pada soal data dan distribusi. Iya, betul. Ya kan? Ya. Nah, karena data itu kan memang sangat pintunya banyak. Ya. Ada data Dinsos, ada data dari Dukcapil, ada data dari pemerintah kota kabupaten, ada BPS. Nah ini kita perlu ada perspektif yang sama ya, kaitan dengan bantuan. Ada DTKS ya, kaitan dengan PKH, BPNT ya, kartu sembako, nanti ada BST, ada BBM, ada ada BLT dan sebagainya. UMKM itu memang perlu disosialisasikan dan tanpa henti ya, karena berangkat dari pemahaman yang sedikit biasanya itu nanti terjadi komplikasi di lapangan dan ujungnya adalah masalah bukan kerusuhan, artinya ya ketegangan di lapangan gitu kan. Nah masalahnya sangat sensitif ya. Artinya keluhan ibu-ibu itu ada yang merasa layak tapi dia nggak dapat, ada yang merasa udah nggak layak tapi dia masih dapat ya. Nah, kemudian soal apa lagi, soal lapangan kerja buat anak-anaknya. Jadi kadang-kadang soal kerja itu yang rewel bukan anaknya, tapi orang tuanya, bahkan emaknya gitu ya. Jadi setiap hari yang kita dapatkan adalah instruksi atau pertanyaan, Pak Dewan, ini anak saya lulusan SMA. Ya kadang-kadang saya bercanda, Bu, jangankan SMA, yang sarjana aja banyak yang nganggur gitu ya. Pak Dewan, anak saya nganggur, sarjana S1, Bu, jangankan S1, S2 banyak yang nganggur gitu ya. Tapi memang itu problem yang perlu kita jawab kaitan dengan lapangan tenaga kerja. Di sisi itu kita juga ingin bahwa pemerintah ada solusi dan ada konsep bagaimana penanggulangan untuk meminimalisasi adanya pengangguran ya. Di kita kan sudah cukup besar ya pengangguran. Cukup besar. Tapi jangan salah, orang kaya juga banyak. Jadi unik di Banten itu, pengangguran naik, kemiskinan turun. Nah banyak orang yang nganggur tapi kaya gitu. Kontrakannya banyak, sawahnya lebar, warisannya banyak, mobilnya banyak gitu. Tiap hari nganggur aja, main game aja sama main, ya kan. Tapi dia enggak kerja. Pada saat disurvei oleh BPS, statusnya nganggur gitu. Tapi kaya gitu. Dibilang kok aneh nggak kerja, kenapa ya? Buat apa saya kerja? Uang saya banyak, gitu. Sawah saya lebar, jadi ngabisin duit aja. Makanya pengangguran tinggi. Tapi dia sejahtera karena pengangguran nggak identik dengan turunnya kesejahteraan, turunnya kemiskinan. Luar biasa, menarik nih Pak. Nah, Pak, di Komisi 1 pastinya tentunya ada program-program kerja dong Pak ya? Iya jelas, yang jelas Wendy dan pemirsa ya,
program itu kan adanya di eksekutif. Yang mengeksekusi eksekutif. Kita kan mengontrol dan menginput. Tapi program kontrol kita itu ada. Skema kontrol kita ada. Misalnya kita alhamdulillah di Komisi 1 bermitra kerja dengan inspektorat. Nah, inspektorat kan pengawas. Ada banyak auditor di situ. Ya kan kita banyak tanyakan apa sih persoalan temuan-temuan pegawai yang sering terjadi di Pemprov Banten misalnya. Nah, kita sebagai mitra kerja kan tahu potretnya dari sana. Selain kita dapatkan dari hasil temuan-temuan di lapangan. Gitu ya. Mana yang dipecat karena faktor misalnya faktor narkoba, faktor tidak disiplin, faktor pidana, ya kan? Ada tapi itu Pak ya? Ada, faktor digugat bini tua gitu ya. Ada yang kawin lari ya. Ada yang macam-macam lah. Itu memang kompleks masalahnya dan itu terjadi di kita. Biasanya saya juga sering buka websitenya DPRD nih Pak. Kemarin bahwasanya bulan Februari kemarin tuh saya lihat update nggak? Update dong Pak. Update ya. Bahwasanya DPRD Komisi 1 nih melakukan kunjungan kerja nih Pak ke puskesmas itu Pak. Sebenarnya itu ngebahas apa sih Pak di puskesmas itu? Pertama ini kaitan dengan Komisi 1 ya. Komisi 1 itu kan memang sangat luas. Ya ini fakta bahwa pelayanan publik itu kan ada di berbagai instansi. Salah satunya bidang kesehatan. Selain di rumah sakit adalah puskesmas sebagai fasilitas pertama yang ada di masyarakat. Ya, artinya dari rumah warga, dari kakak, dari masyarakat itu kan ketika sakit kan larinya ke puskesmas. Apakah nanti dirujuk ke rumah sakit atau kemana kan nanti itu bagaimana hasil dari deteksi awal di puskesmas. Nah, ada dua instansi, dua komisi yang memang harus concern ke sana, yaitu Komisi 1 kaitan dengan pelayanannya, dengan efektivitas kepegawaiannya, efektivitas struktur organisasinya, pola kerjasama antara provinsi dan kota kabupaten. Karena puskesmas itu kewenangan tanggung jawab itu kota kabupaten, ya kan. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk niat baik kita membangun atau memberikan fasilitas dari provinsi kepada puskesmas. Itu mesti ada koordinasi skema dulu, koordinasinya, skema anggarannya, apakah lewat Banko itu nggak bisa. Ujuk-ujuk Pemprov membangun puskesmas itu nggak bisa. Gitu ya. Sakit hati mungkin. Iya, mungkin ya itu. Nah, bukan sakit hati, tapi memang koordinasinya itu. Koordinasinya. Nah, kemudian Komisi 5. Nah, Komisi 5 konsen di bidang kesehatan. Iya, kesehatan, soal gizi buruk, soal stunting, soal apa itu namanya pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, itu memang harus konsen ke sana. Indeks kesehatan masyarakat kaitan dengan kondisi masyarakat kita, yang kondisi bidan bagaimana, perawat bagaimana, itu juga Komisi 1. Makanya mitra kerjanya dengan rumah tangga dinas kesehatan kan. Ya kan, walaupun secara vertikal puskesmas itu di bawah Pemda kota kabupaten. Artinya di bawah dinas kesehatan kabupaten kota, bukan dinas kesehatan provinsi. Tapi ada petugas khusus yang ditempatkan di puskesmas. Nah, ngapain saya di sana? Kami di sana ngapain gitu kan? Ya memastikan bahwa pelayanan di puskesmas ini di wilayah, saya dulu misalnya ke wilayah Mandalawangi, ke Kadung Hejo, ke Baya, macam-macam gitu. Nah, kita ingin memastikan, misalnya soal Bapak Ibu gimana, perawatnya cukup nggak, bidannya cukup nggak, tenaga bidan, kok ternyata enggak Pak, masih ada bidan yang jadi bendahara, ngurusin tetek bengek administrasi, dokternya ada nggak, alat giginya ada nggak, gitu ya. Labnya ada Pak, tapi ini analis kimianya nggak ada, gitu kan. Nah, itu kan akhirnya kita merekomendasikan ke dinas provinsi untuk, nah di wilayah sini, ini ternyata kekurangan analis kimia untuk farmasi misalnya. Ya, kemudian juga kekurangan tenaga administrasi keuangan. Ya kan, jangan sampai ini bidan yang harusnya ngurusin orang hamil gitu. Ini ternyata, tapi yang luar biasa bidan-bidan jago-jago itu. Ya kan, kita temukan bidan banyak yang merangkap. Kenapa merangkap? Karena memang SDM terbatas. Nah, kemudian kita ingin memastikan juga apakah provinsi ada nggak bantuan-bantuan yang meluncur ke provinsi dalam bentuk apa? Ada kekurangan apakah rawat inapnya ada nggak di sini? Sarana lainnya ada nggak di sini? Lalu kota kabupaten sudah cukup nggak selama ini? Lalu provinsi bisa bantu apa? Nah, itu kita potret dari sana. Kita potret dari sana sehingga nanti kalau dari provinsi itu nanti bentuknya adalah bantuan keuangan. Alasan kita di Provinsi Banten itu Pemprov Banten dan Dewan Eksekutif Legislatif mengalokasikan untuk tiap kota kabupaten mendapatkan bantuan keuangan. Itu kan kewenangan provinsi. Gitu.
Berarti Komisi 1 nih sering berkoordinasi dengan Komisi 5 ya Pak? Lebih sering ya Pak? Ya, soal kepegawaian ya. Pegawai misalnya soal gurunya, pendidikannya itu di Komisi 5. Itu baru kesehatan ya. Pendidikannya di Komisi 5. Tapi soal kepegawaiannya tentang karir guru, tentang honorer, ya soal kenapa ini kepala sekolah, ya kepangkatan, itu di Komisi 1. Ya kan? Itu Komisi 1. Soal KBM-nya, belajar mengajarnya, soal anggarannya, dan soal infrastruktur kaitan dengan sarana dan prasarana sekolah ya, yang menjadi kewenangan kita adalah SMA, SMK, dan sekolah khusus ya, SKH. Ini yang publik belum banyak tahu SKH. Jadi 3 kewenangan provinsi itu: sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan satu lagi sekolah menengah khusus. Untuk yang difabel, untuk yang tunarungu, tunadaksa, itu kan memang difasilitasi dan punya kewenangan kota kabupaten. Nah, soal kepangkatan guru seperti kita kemarin, soal pengawas ya, lama sekali nggak dilantik, jalan kosong. Kemudian soal kepala sekolah banyak yang PLT, itu kan kita kolaborasi. Ya kan, kita konsen di situ. Kita konsen dan kita kan tinggal panggil, tinggal undang BKD-nya, inspektoratnya. Kemudian kenapa ini lama, kenapa ini, tolong dong. Nah, kan gitu nanti kita. Lalu Komisi 5 juga berkolaborasi. Dia dari sisi mananya efektivitas belajarnya. Ya kan, makanya kita ini betul, ngotot betul. Cuman mungkin publikasinya aja lebih banyak mungkin Komisi 5, karena emang di pendidikan itu kan minta kerja Komisi 5. Tapi kepegawaiannya, makanya surat pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan guru, pengangkatan itu kan TU segala macam, itu kan adanya keluar dari surat BKD, bukan Dindik. Iya, betul. Ya kan? Nah, BKD itu kan Komisi 1 gitu. Makanya ketika ada kegelisahan teman-teman yang sudah seleksi administrasi, seleksi tulis, asesmen, sudah diklat di Sawangan. Tapi kebetulan kan kita yang paling keras mendorong itu. Lewat pintu apa? Lewat pintu Sekda kita undang, dan BKD kita panggil, dan inspektor panggil, ini ada masalah apa? Dan di Dindik ada bidang ke pendidikan. Jadi di Dindik itu ada satu bidang, selain bidang SMA, SMK, dan SKH, kebudayaan, ada bidang namanya ketenagaan. Nah, itu yang ngurusin nanti kepangkatan. Jadi dia menyediakan stok. Misalnya di sekolah ini kosong, TU-nya kosong. Nah, stoknya itu dari sana, dari Dindik. Tapi pengisiannya nanti dari Komisi itu 1. ya, nah Dindik diawasi oleh Komisi 5. Nah, pengisiannya BKD diawasi oleh Komisi 1. Jadi emang endorse keras itu untuk bahwa teman-teman akhirnya menjadi definitif, dilantik segala macam itu Komisi 1 dan memang dengan Komisi 5. Begitu. Luar biasa. Jadi emang banyak masyarakat yang menilai bahwasanya kinerja DPRD itu gak kelihatan, padahal mah ini tugas mereka. Ya, itu kan harus diproses sebagai kritik kritik dan otokritik publik. Publik kan boleh berbicara apa saja. Dan itu menjadi energi kita, kan kita introspeksi kita. Oh, jangan-jangan kita memang dikontrol, belum maksimal kinerja kita kan gitu. Masih malas, masih nggak disiplin, masih belum aspiratif kan ya. Nah, Pak, tadi kan saya menarik Pak, bahwasanya Komisi 1 juga kan terkait pengawasan, terus terkait pemilu juga nih Pak ya. Nah, tentunya tahun depan ini kan sudah ada pemilu Pak, pemilu serentak, pilkada segala macam gitu kan. Sudahkah ada koordinasi nih Pak terkait aparat-aparat kepolisian terkait pengamanan nanti Pak, atau hal-hal lainnya terkait pemilu Pak? Ya, kita memang koordinasi itu rutin. Kita dengan KPU itu ada rapat kerja, ada rapat koordinasi. Ya, terkait dengan anggaran, evaluasi anggaran, kebutuhan KPU, tahapan-tahapan pemilu. Yang paling up to date kita ini, yang paling depan dalam konteks memperjuangkan penambahan kursi di Provinsi Banten. Anggota DPRD existing hari ini itu ada 85 anggota dewan dari 10 dapil. Yang 2 dapil adalah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kita kan ada 8 kota kabupaten. Dapilnya 10. Nah, besok dapil Kabupaten Tangerang menambah 1 jadi 3. Dapil Kabupaten Serang nambah 1 jadi 2. Jadi besok dari 10 dapil menjadi 12 dapil. Nah, seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah, maka ada rasio hitungan bahwa apabila di atas 12 juta penduduk itu konsekuensi jumlah kursi yang ada di lembaga perwakilan legislatif provinsi itu ada 100. Maka kita ambil angka 100. Nah, sekarang 85. Maka proses-proses itu kan mesti ada yang memulai. Kita yang memulai. Kita Komisi 1 dengan KPU memulai, dan akhirnya goal kita sisipkan dalam Perpu perubahan yang paling baru nomor 1 tahun 2022 kemarin. Akhirnya goal bahwa tahun besok Pileg
Pileg ya. Provinsi Banten punya 100 kursi. Itu bentuk koordinasi kita dengan KPU dan KPU pusat ya. Nah, terkait dengan tahapan sudah masuk. Kita tanyakan juga tahapannya, anggarannya, kapan pembentukan PPS, PPK, lembaga-lembaga ad hoc-nya, kapan lagi penyaringan KPU provinsi. Hari ini penutupan terakhir untuk seleksi anggota KPU Provinsi Banten. Hari ini Pak ya? Ya, alhamdulillah ada tinggi sekali animonya, ada 500 lebih yang daftar. Mungkin hari ini saya ingin tahu nanti apakah ada setengahnya enggak. Setengahnya aja lumayan tuh, 250 lumayan tuh yang daftar. Tinggal proses lebih lanjut, ada mekanisme secara konstitusional ya. Jadi kita jalan. Nah, dengan kepolisian pun dengan Forkominda kita jalan, dengan KPU kita sudah ada rapat koordinasi persiapan pemilu, soal anggaran pemilu, soal dana cadangan ya. Itu udah kita persiapkan juga. Pak ya. Itu memang leading sector Komisi 1 dan KPU ya kan, dalam rangka untuk memperlancar proses tahapan-tahapan pemilu 2024 serentak ya, 2024. Nah, Pak, tadi kan Bapak juga mengatakan bahwasannya salah satu mitra Komisi 1 DPRD Provinsi Banten adalah BKD ini Pak ya. Badan Kepegawaian. Ya, Badan Kepegawaian Daerah. Nah, saya ingin tanggapan Bapak sih Pak terkait penghapusan tenaga honorer di Provinsi Banten. Gimana nih Pak tanggapannya Pak? Banyak yang ngadi juga. Di awal saya menyampaikan bahwa Komisi 1 seperti Komisi Air Mata, memang terakhir banyak sekali air mata honorer yang tumpah di ruang Komisi 1. Mereka mengadukan dua hal sebenarnya. Dibolak-balik itu hanya dua hal. Intinya adalah satu soal status, dua soal kesejahteraan. Gitu. Status harus jelas lah. Status mereka ini apa? Istilah-istilah yang muncul kita itu kan ada THL, tenaga honorer, ya kan. Dulu ada tenaga honorer kategori 1, kategori 2, ya kan. Kemudian juga ada P3K, ada ASN. Muara aturannya kan pertama dari Undang-Undang ASN. Lalu ada PP 4849 ya, kaitan dengan manajemen ASN dan manajemen juga P3K. P3K itu di kita di Undang-Undang ASN mengenal hanya dua pegawai. Ya, satu adalah pegawai negeri atau aparat sipil negara atau ASN. PNS. ASN atau PNS. Satu lagi adalah pegawai dengan perjanjian kontrak, dengan perjanjian kerja. P3K. Gitu. Konsekuensinya tidak ada lagi istilah pegawai di luar itu. Nah, bagaimana ada fakta existing yang memang banyak sekali manusia SDM yang secara fungsi berjalan gitu, secara kebutuhan juga memang sudah terbukti dibutuhkan, kemudian menjadi lahan pencarian juga, menjadi lahan pengabdian juga yang sangat panjang waktunya, dengan berbagai kategori dan profesi fungsi kerjanya. Ada yang supir, driver, ada yang OB, cleaning service atau pramubakti, ada yang pamdal atau satpam atau pengaman kan gitu. Nah, itu kan juga manusia, sahabat-sahabat kita yang butuh penghidupan, yang menghidupi satu orang honorer itu kan juga dibebani oleh empat manusia sebenarnya. Jadi kalau kita menggaji Pemprov APBD menggaji satu orang honorer, sebenarnya menghidupi empat nyawa di rumah, ya kan? Nah, itu juga menjadi pertimbangan kemanusiaan kita. Soal status memang ini dengan sejalannya waktu ya, dulu kan ada di zaman Pak SBY kan ada 1 juta honorer lebih yang diangkat tanpa tes menjadi PNS. Yang sekarang banyak yang jadi camat, yang jadi kepala dinas, jadi kepala sekolah, jadi guru, ya kan, jadi kabak. Itu udah, mereka itu pintu masuknya dulu adalah honorer. Ya kan, kesininya banyak ada sisa-sisa yang belum terangkat. Mereka menambahkan kategori itu, kategori 2, ya kan. Nah, itu ada di Banten ada 320 sekian lah gitu ya. Mereka yang merasa lebih berhak karena itu bercecer. Jadi pada saat pendataan dan penyusunan itu rupanya ya data ya, rupanya ada yang nggak masuk. Nah, yang nggak masuk inilah menambahkan sekarang yang masih sisa di Banten ini. Kasihan teman-teman. Ya, ini yang kita endorse lebih keras ya untuk mereka jelas statusnya. Pengabdiannya sangat lama. Berarti ada 2 yang mereka inginkan. Pertama status, kedua kesejahteraan. Nah, satu lagi ada yang memang honorer sekarang nih. Ya kan, ada honorer yang guru ya, secara fungsional mereka berjalan di sekolah-sekolah. Ya kan, dan dibutuhkan. Nah, kemudian satu lagi tenaga honorer di bidang kesehatan. Banyak sekali puskesmas, rumah sakit, di dinasnya. Itu kan sangat dibutuhkan. Artinya secara kebutuhan real, faktual bahwa tenaga honorer dibutuhkan. Ya, yang fungsional dibutuhkan.
Ada lagi yang teknis. Yang teknis itu seperti teman-temannya Wendy, yang sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana sosial, sarjana agama, sarjana pendidikan, sarjana teknik, lingkungan, teknologi, informatika, sipil, ya kan? Banyak. Nah, itu kan banyak sekali mereka yang sekarang sedang gelisah dalam tanda kutip karena ada kebijakan edaran akan dihapus tanggal 23 November. Ya kan? 23 November tahun ini itu tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Ini yang buat gelisah. Nah, kenapa kegelisahan terjadi? Karena minimnya sosialisasi, minimnya internalisasi, minimnya koordinasi. Makanya ada kegelisahan kawan-kawan di daerah setelah saya kemana-mana kunjungan itu. Satu keluhannya adalah, ini kok pusat enak aja gitu. Kenapa? Mereka hanya menentukan ABCD, sementara resikonya kita. Ya kan? Daerah yang didemo, daerah yang diprotes, daerah yang ditumpahkan air matanya, yang diteriakin. Emosinya mungkin Pak ya. Ke daerah. Padahal kita butuh mereka. Anggaran kita pun ada, kan? Nah, mereka pun secara kemanusiaan anak Banten, anak daerah yang memang perlu status. Kok sekonyong-konyong ini hapus, ya kan? Apalagi istilahnya ada istilah solusinya di outsourcing-kan. Outsourcing. Makanya saya menyampaikan ke BKN Kemenpan RB, terminologi outsourcing itu sangat apa namanya ya? Jadi dalam status masyarakat kita kemarin belum lama itu kita sedang bertanyakan apa itu outsourcing. Di dunia industri, di perusahaan, outsourcing sedang diperdebatkan. Kok pemerintah melegalkan istilah ini gitu ya. Nah, dengan ingin menampung yang supir, yang pramugari, padahal mereka pengabdian sudah sangat lama. Ada belasan tahun mereka mengabdi. SK-nya masih pramugari. Jadi supir, jadi keamanan. Ingin dong mereka menaik statusnya kan gitu. Status. Ya kan? Nah, sekarang mereka udah berjalan yang tadinya OB, sekolah S1, D3, akhirnya mereka sekarang udah bisa bikin makalah. Udah bisa bikin PowerPoint. Dari supir Pak ya? Dari supir, dari OB. Ya kan, itu pimpinannya yang ekspos kemana-mana pakai PowerPoint, ya kan, sebenarnya nggak punya power, nggak punya poin. Yang punya power, yang punya poin itu sebenarnya nggak punya power, nggak punya poin itu yang si honorernya itu. Yang punya poin kan pimpinannya. Nah, harusnya mereka kemarin, adalah kebijakan edaran untuk pendataan secara kolektif se-Indonesia. Nah, berlomba-lomba lah mereka melakukan pendataan itu. Nah, akhirnya ada yang terinjek, ada yang gagal. Menangislah yang gagal. 17.600 kurang lebih di Pemprov Banten. Honorer. Yang menginjek, yang berhasil, yang gagal, sekitar ada 4.600. Nah, kemana yang 4.600 ini? Sedih mereka, nangis-nangis itu. Sedih. Mereka menilai, menganggap, menduga bahwa tahapan pendataan ini adalah tahapan seleksi administrasi untuk jadi PNS. Padahal bukan. Mereka yang udah kedata pun nggak jelas juga nasibnya seperti apa nanti itu. Kan pengangkatan terkait dengan sistem, regulasi, anggaran, kebutuhan, kan itu. Perubahan undang-undang ASN-nya dulu, pasal 131 huruf A itu nanti kita masukkan, sedang diusahakan bahwa pengangkatan PNS dan honorer itu diambil dari tenaga, pengangkatan PNS atau ASN itu diambil dari tenaga honorer, tanpa tes. Tanpa tes ya kan, dilihat dari nanti tahun 2015 akhirnya itu. Jadi mereka itu nanti antri di situ. Tapi itu kan baru usulan wakil rakyat, belum menjadi persetujuan dengan eksekutif legislatif kan. Gitu. Nah, ini membahagiakan buat mereka. Tapi di tengah kebahagiaan berita itu, ya, ternyata ada lagi yang sedih. Ternyata Pak, itu hanya guru dan tenaga fungsional medis kesehatan. Buat tenaga teknisnya, formasinya nggak ada. Gitu. Nah, protes lagi teman-teman saya itu, sahabat-sahabat saya, karena mereka juga banyak yang kritis, punya wawasan bahwa ketentuannya ada loh kita untuk dibuka. Jadi maunya mereka, kalau toh ada pembukaan formasi yang sekarang sedang dibuka kan kebanyakan guru dan medis kesehatan. Mereka menangis lagi. Pak, buat teknis mana? Banyakin dong, makanya aspirasi yang saya desakkan kepada BKD itu agar tahun ini betul-betul memperhatikan dan mengusulkan formasi untuk tenaga teknis. Agar tenaga honorer yang statusnya sebagai honorer yang sekarang sudah terdata di BKN ini, di daerah itu pelan-pelan nanti terakomodasi. Misalnya kalau teknik planologi sudah ada di tenaga honorer, ngapain sih dibuka lagi? Ambil aja dari situ. Kalau sarjana pendidikan atau sarjana ekonomi atau akuntansi ada stoknya di tenaga honorer, ngapain sih makin dibuka lagi? Ambil saja dari situ. Ya kan? Kalau tenaga sarjana hukum teman-teman Wendy ada stoknya di tenaga honorer yang sudah belasan tahun
mengabdi sebagai tenaga honorer yang gajinya 2,2 juta setengah gitu, S1 ya. Nah, ngapain sih makin dibuka lagi? Ambil aja dari sini gitu. Yeah. Atau dibuka lagi formasi untuk tenaga teknis, tapi hanya untuk tenaga honorer yang ada di Pemprov Banten. Misalnya, Pemprov Banten membuka formasi calon ASN atau PNS untuk tenaga akuntansi, ya kan, komputer akuntansi, butuh keuangan, atau tenaga teknik lingkungan karena butuh untuk di lingkungan hidup, atau tenaga teknik planologi karena kebutuhan untuk masalah perizinan jalan dan kontur tanah segala macam, atau teknik sipil. Nah, kalau memang dibuka, harus ketentuan dibuka, maka ketentuannya adalah ini hanya bisa diikuti oleh tenaga honorer misalnya salahnya ya, supaya mereka tuh merasa bisa ikut berkompetisi nasib mereka. Ini kan beda, mereka yang udah 11-10 tahun diadu dengan sarjana baru yang masih kental, yang masih hangat, masih fresh, kan? Dengan soal yang sama gitu. Nah, ini yang menjadi kalah kita makanya kita ingin satu diperbanyak, mudah-mudahan Pak BKD ini dengar nih, dan Pak PJ Sekda dan PJ Gubernur, diperbanyak usulan formasi untuk tenaga teknis, dan kalau bisa diutamakan diambil dari anak-anak Pak PJ, anak-anak Pak BKD yang ada di Pemprov Banten sebagai tenaga honorer yang sudah belasan tahun mengabdi di Pemprov Banten dengan gaji yang memang di bawah UMP, ya gitu. Ini soal tenaga honorer. Kalau yang guru pelan-pelan kita habiskan nih, guru ya yang sudah didistribusi di sekolah-sekolah ya, kemudian tenaga medis juga kelebihan di rumah sakit kita distribusi ke tenaga khusus yang ada di puskesmas. Jadi jangan heran kalau kita datang ke puskesmas itu ada pegawai Pemprov Banten yang direkomendasi oleh Ibu Ati Kepala Dinas Sosial, itu adalah tenaga khusus digaji dari APBD provinsi. Iya, tapi jaspelnya memang dapat mereka nggak seberapa, 300 atau 400 ribu karena kebutuhan terhadap pelayanan yang ada di puskesmas. Nah, itu nasib teman-teman tenaga honorer yang sampai hari ini masih terotang lantung, Pak. Ya masih berjuang lah. Makanya saya dalam konteks itu mengapresiasi kawan-kawan dan kawan-kawan mengapresiasi saya. Terus kita berjuang sesuai dengan kapasitas. Sampai terakhir kan akhir tahun lalu saya interupsi di paripurna. Saya ingin menanyakan tentang aspirasi agar tetap Pak PJ Gubernur apabila ada evaluasi anggaran terkait dengan APBD 2023, tolong diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan atau kenaikan gaji tenaga honorer. Ini masih ikhtiar yang terus diperjuangkan, Pak ya. Kita berjuang. Ya. Luar biasa nih, Pak. Terkait tenaga honorer ini panjang sekali penjelasan Bapak nih. Karena ini kalau kebayang KP3P yang sering saya ulang-ulang, tanpa tenaga honorer lumpuh ini. Iya, betul. Pelayanan akan lumpuh. Betul, Pak. Ya kan? Mereka yang lebih memang produktif. Walaupun di sisi yang lain saya ingatkan, Anda jangan malas. Harus disiplin ya. Jangan bergaya hidup yang ada tenaga honorer ya, bawa gonta-ganti mobil kemudian handphonenya 2-3 gitu. Kehidupan jangan juga lah, kita sesuaikan. Karena ada yang hanya menjadi tenaga honorer karena status saja. Iya, padahal dia pendapatannya, gajinya, uangnya banyak, tapi daripada nggak kerja gitu aja. Luar biasa nih, Pak. Sebenarnya waktu kita udah habis nih, Pak. Karena pembincangan kita sebenarnya semakin menarik nih, Pak, apalagi terkait honorer nih, Pak. Oke, sahabat Banten Podcast, sekian bincang-bincang bersama Pak Jazuli Abdillah, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.